Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dari kelas IF 4612. Hari ini kami akan menjelaskan makalah tugas teori peluang mengenai merek sepatu yang paling sering digunakan oleh mahasiswa S1 Informatika angkatan 2022 Telkom University. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Deborah Francisca, dengan NIM 13012202272. Lalu ada Moza Konita Budiono dengan NIM 13012203788. Dan yang terakhir ada Nisrina Irbah Syahira dengan NIM 13012202332. Langsung saja untuk bagian yang pertama yaitu abstrak. Jadi di eksperimen pada kali ini yaitu pengumpulan sampel dengan tujuan mengetahui merek sepatu yang paling banyak digunakan di Telkom University Fakultas Informatika, khususnya pada Prodi S1 Informatika angkatan 2022. Sampel yang kami gunakan yaitu 50 orang responden secara acak yang kami ambil melalui survei. Responden diminta untuk mengisi Google Form mengenai merek sepatu yang paling sering mereka gunakan saat ini. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa merek sepatu yang paling banyak digunakan adalah Nike dengan persentase yaitu 40%, diikuti oleh Adidas sebanyak 10%, Vans 12%, Onitsuka Tiger 4%, dan Converse 34%. Eksperimen ini menunjukkan bahwa merek sepatu Nike dan Converse masih menjadi favorit untuk kalangan mahasiswa Telkom University, khususnya di Prodi S1 Informatika angkatan 2022. Langsung saja, kita ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. 1.1 yaitu latar belakang. Latar belakang dari makalah ini berfokus pada eksperimen pengumpulan data yang dilakukan untuk mengidentifikasi preferensi merek sepatu yang paling sering digunakan di antara mahasiswa Telkom University yang khususnya di Fakultas Informatika dengan berfokus pada angkatan 2022 dari program studi S1 Informatika. Sebanyak 50 responden telah berpartisipasi dalam survei ini. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa Nike mendominasi sebagai merek sepatu yang paling banyak digunakan. Lalu eksperimen ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya, termasuk definisi eksperimen, ruang sampel, peristiwa-peristiwa yang ditetapkan, nilai peluang dari peristiwa, penggunaan pengubah acak, fungsi peluang dan distribusinya, serta nilai mean dan variansi dari pengubah acak yang telah ditetapkan. Langsung saja kita ke rumusan masalahnya. Rumusan masalah adalah sesuatu yang ingin kita capai dari eksperimen ini. Yang pertama, eksperimen apa yang dilakukan, lalu ruang sampel apa saja yang didapat dari eksperimen tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana menentukan peristiwa-peristiwa berdasarkan ruang contoh, serta kaitan antar peristiwanya. Lalu yang keempat, ada berapa nilai peluang dari peristiwa tersebut, apa pengubah acak yang digunakan, berapa fungsi peluang dan fungsi distribusinya, dan yang terakhir adalah mengetahui nilai mean dan variansi dari pengubah acak yang telah ditetapkan. Lalu metode yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang dimana metode kuantitatif merupakan metode yang fokus kepada pengamatan yang mendalam. Metode kuantitatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan Google Form yang disebarkan ke para mahasiswa dan juga mahasiswi Fakultas Informatika Telkom University, khususnya pada Prodi S1 Informatika angkatan 2022. Tujuan yang ingin kami capai dari makalah ini adalah yang pertama, mengetahui dan menjelaskan definisi dari eksperimen yang kita lakukan. Lalu ada yang kedua, mengetahui dan menjelaskan ruang sampel yang didapat dari eksperimen. Yang ketiga, mengetahui dan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa apa saja berdasarkan ruang contoh serta kaitan antar peristiwanya. Yang keempat, menghitung dan mengetahui hasil nilai peluang dari peristiwa. Yang kelima, mengetahui dan menjelaskan pengubah acak yang digunakan. Yang keenam, mengetahui dan menghitung hasil fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Lalu yang terakhir yaitu menghitung dan mengetahui nilai mean dan variansi dari pengubah acak yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Untuk bab 2 yaitu pembahasan,
akan saya jelaskan. Yang pertama ada 2.1 definisi eksperimen yang dilakukan. Eksperimen yang kita telah lakukan adalah pengumpulan data mengenai merek sepatu yang sering digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi S1 Informatika, khususnya angkatan 2022 di Telkom University. Metode survei yang kita gunakan yaitu Google Form, dan kita mengumpulkan data dalam form ini yaitu nama, gender, kelas, dan tentunya merek sepatu yang sering digunakan. 2.2 definisi ruang sampel yang didapat dari eksperimen. Ruang sampel dalam eksperimen ini adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Informatika Telkom University, khususnya angkatan 2022. Kita bisa lihat hasil dari responden survei kami, yaitu untuk merek Adidas dipilih oleh 1 mahasiswa, 4 mahasiswi dengan jumlah 5. Untuk merek Converse dipilih oleh 4 mahasiswa, 13 mahasiswi dengan jumlah 17. Untuk merek Nike dipilih oleh 8 mahasiswa dan 12 mahasiswi dengan total 20. Untuk merek Onitsuka Tiger dipilih oleh 1 mahasiswa dan 1 mahasiswi dengan jumlah 2. Dan terakhir untuk merek Vans dipilih oleh 3 mahasiswa dan juga 3 mahasiswi dengan jumlah 6. Maka total mahasiswa yang berpartisipasi dalam survei ini adalah 17, dan untuk mahasiswi yaitu 33 dengan total semua responden yaitu 50. Lanjut 2.3 yaitu peristiwa-peristiwa berdasarkan ruang contoh dan kaitan antar peristiwa. Peristiwa dalam konteks merujuk pada preferensi merek sepatu yang diungkapkan oleh mahasiswa dan mahasiswi dalam survei. Kaitannya adalah seberapa sering suatu merek dipilih dalam populasi mahasiswa dan mahasiswi. Misalkan, jika dilakukan pemilihan mahasiswa dan mahasiswi dengan terdefinisi T, maka T adalah mahasiswa dan mahasiswi yang memilih merek Adidas, memilih merek Converse, memilih merek Nike, memilih merek Onitsuka Tiger, dan terakhir memilih merek Vans. Lalu selanjutnya 2.4 yaitu nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Di sini kita memiliki 5 merek sepatu, yaitu merek Adidas, merek Nike, merek Converse, merek Onitsuka Tiger, dan merek Vans. Untuk setiap merek sepatu, kita akan menghitung peluang acak mahasiswa dan mahasiswi yang memilih merek tersebut. Peluang dari setiap merek sepatu dihitung berdasarkan jumlah responden mahasiswi dan mahasiswa yang memilih merek tertentu dibagi dengan jumlah total responden, yaitu 50 orang. Untuk yang pertama, ada peluang mahasiswi dan mahasiswa yang memilih merek Adidas. L itu sebagai mahasiswa, W sebagai mahasiswi, S yaitu total responden, A adalah merek Adidas. Maka peluang AL adalah P A irisan L per PS atau total responden, yaitu 1/5, 0,02. Dan untuk peluang AW yaitu PA irisan W per PS yaitu 4/50 sama dengan 0,08. Selanjutnya untuk peluang mahasiswa dan mahasiswa yang memilih merek Nike, rumusnya itu sama, kita tinggal ganti mereknya, maka peluang NL sama dengan P irisan NL, N irisan L per PS yaitu 8/50 sama dengan 0,16. Dan untuk peluang NW yaitu PN irisan W per PS yaitu 12/50 sama dengan 0,24. Dan selanjutnya untuk merek Converse, peluang CL yaitu PC irisan L per PS sama dengan 4/50 atau 0,08. Dan peluang CW yaitu PC irisan W per PS yaitu 13/50 sama dengan 0,26. Selanjutnya merek Onitsuka Tiger, peluang OL sama dengan PO irisan L per PS sama dengan 1/5 atau 0,02. Dan ini ada salah. Untuk POW itu sama karena
mahasiswa yang memilih Onitsuka Tiger juga 1, maka hasilnya 1/50 sama dengan 0,02. Dan yang terakhir yaitu peluang mahasiswa dan mahasiswa yang memilih merek Vans, yaitu PVL sama dengan V irisan L per PS, yaitu 3/50 sama dengan 0,06. Dan PVW yaitu PV irisan W per PS, yaitu 3/50 sama 0,06. Maka kita bisa simpulkan jumlah total peluang mahasiswa dan mahasiswa yang memilih merek 4,02 plus 0,08 plus 0,16 plus 0,24 plus 0,08 plus 0,26 plus 0,02 plus 0,02 plus 0,06 dan plus 0,06 menghasilkan 1. Selanjutnya, 2,5 definisi peubah acak yang digunakan. Peubah acak yang digunakan pada penelitian kami adalah peubah acak diskrit karena ruang sampel kami bernilai bilangan bulat dan fungsi peluang kami memenuhi syarat diskrit. Untuk peubah acak kita menggunakan responden yang memilih merek Converse. Dan selanjutnya untuk fungsi peluang dan fungsi distribusinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irba. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Untuk 2.6, fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Fungsi peluang adalah representasi matematis dari peluang masing-masing peristiwa. Dalam penelitian kali ini, fungsi peluang menggambarkan seberapa besar kemungkinan masing-masing merek sepatu akan dipilih oleh responden. Fungsi distribusi adalah distribusi peluang dari semua peristiwa, yaitu peluang untuk setiap merek sepatu. Peluang acak yang digunakan untuk kasus kali ini adalah responden yang memilih merek Converse. Total seluruh respondennya adalah 17. Mahasiswanya 4, mahasiswinya 13, dan daerah asal RT 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk peluang T sama dengan 0, kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi 13 T dikali kombinasi 4 dikurang T per kombinasi 17 4. Untuk T-nya kita menggunakan 0 sehingga hasilnya menjadi 0,004. Untuk PT sama dengan 1, kita hasilnya adalah 0,0218. Untuk PT sama dengan 2, hasilnya 0,1966. Untuk PT sama dengan 3, hasilnya adalah 0,4806. Untuk PT sama dengan 4, hasilnya adalah 0,3004. Fungsi distribusi. FT sama dengan PT besar kurang dari sama dengan T kecil. Untuk T kecil sama dengan 0, F0 sama dengan PT kurang dari sama dengan 0. Sama dengan P0 sama dengan 0,004. Untuk F1, berarti yang dipakai adalah P0 ditambah P1, dan hasilnya adalah 0,0222. Untuk F2 adalah hasil dari P0 ditambah P1 ditambah P2, dan hasilnya adalah 0,2188. Untuk F3 menggunakan P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3, dan hasilnya adalah 0,6994. Dan yang terakhir adalah F4 yang menggunakan P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4. Hasilnya adalah 0,998 yang mendekati 1. Di sini adalah tabel fungsi peluang dan distribusi. Untuk T0, PT-nya 0,0004 dan FT-nya 0,004. Untuk T1, PT-nya 0,0218 dan FT-nya adalah hasil dari 0 dari PT0 dan PT1. Untuk T2 sama, PT-nya adalah 0,1966 dan FT-nya
adalah hasilnya, dan di sini ada 0,2188. Untuk T3, PT-nya adalah 0,4806 dan hasil dari penjumlahannya menjadi 0,6994. Untuk T4, PT-nya adalah 0,3004 dan hasil penjumlahannya menjadi 0,9998. Selanjutnya 2.7. Nilai min dan variasi dari perubahan acak yang ditetapkan. Min adalah nilai rata-rata dari perubahan acak. Dalam konteks eksperimen ini menggambarkan merek sepatu yang paling sering digunakan oleh mahasiswa. Variansi mengukur sebaran data menunjukkan sejauh mana preferensi merek sepatu tersebar di antara responden. Semakin rendahnya variansinya, semakin homogen preferensi merek sepatu mahasiswa angkatan 2022 program studi S1 Informatika Telkom University. Untuk nilai minnya, ET sama dengan sigma T PT. ET 0 dikali 0,0004 ditambah 1 dikali 0,0218 ditambah 2 dikali 0,1966 ditambah 3 dikali 0,4860 ditambah 4 dikali 0,3004. Hasil dari nilai minnya adalah 3,074. Sekarang untuk nilai variansinya, ET pangkat 2 sama dengan sigma T pangkat 2 PT. Sama dengan 0 pangkat 2 dikali 0,0004 ditambah 1 pangkat 2 dikali 0,0218 ditambah 2 pangkat 2 dikali 0,1966 ditambah 3 pangkat 2 dikali 0,4860 ditambah 4 pangkat 2 dikali 0,3004. Dan hasilnya adalah 9,9886. Varian T sama dengan ET pangkat 2 dikurang min pangkat 2. Berarti 9,9886 dikurang 3,0746 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,53543,484. Yang terakhir di sini adalah kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan data hasil survei mengenai merek sepatu yang paling sering digunakan oleh mahasiswa S1 Informatika Angkatan 2022 Telkom University. Dapat kita lihat tabel ruang sampelnya seperti yang di atas tadi dengan total responden 50. Dari ruang sampel di atas, kita dapat membuat peluang sebagai berikut. Di sini adalah hasil peluangnya, yang jika dijumlahkan hasilnya akan tepat menjadi 1. Diperoleh ruang sampel sebanyak 50, dan peristiwa yang kita gunakan adalah responden yang memilih merek Converse. Berikut adalah tabel fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Untuk T 0, 1, 2, 3, 4. Dengan PT 0,0004, 0,0218, 0,1966, 0,4806, dan 0,3004. FT-nya finalnya akan menjadi 0,9998. Untuk nilai min-nya, hasilnya adalah 3,0764 dan nilai variansinya adalah 0,53543,484. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Deborah. Baik, sekian penjelasan kami tentang nilai dari merek sepatu yang paling baik digunakan oleh mahasiswa S1 Informatika, khususnya pada prodi S1 Informatika di angkatan 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.